Sepekan setelah ditetapkan sebagai tersangka, pihak kepolisian kembali menggeledah kediaman Jessica Kumala Wongso di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Lalu bagaimanakah suasana penggeledahan kediaman tersangka Jessica yang disaksikan kuasa hukum beserta orang tuanya? Lalu bagaimana pula kehadiran Hani sebagai salah satu teman ngopi bareng Mirna bersama Jessica yang kembali diperiksa oleh polisi sebagai saksi? Apa kata para pakar menelisik kasus kematian Wayan Mirna Salihin? Kita simak liputannya berikut ini. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin masih terus bergulir panas. Hampir sepekan pasca penetapan Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka, kediaman terduga pembunuh Mirna ini di kawasan Sunter, Jakarta Utara kembali digeledah polisi. Didampingi pengacara dan keluarga, penggeledahan dilakukan sekitar 2 jam. Setiap sudut ruangan diperiksa secara teliti, termasuk sejumlah obat-obatan milik ibunda Jessica. Dari hasil penggeledahan selama 2 jam ini, polisi menyita 1 komputer, laptop, serta gumpalan tisu bekas dari kamar mandi pribadi Jessica. Maka inilah suasana saat kediaman Jessica digeledah polisi Rabu siang kemarin. Bu, obat ibu ya? Iya, obat vitamin. Ambil aja. Saya punya. Itu untuk tulang, Bu. Ambil aja. Dibuka gini aja, Bu. Taruh aja sini. Gini ya? Iya. Gelap itu. Nah, stoplah cuma gelap ya. Tarik aja. Obat ibu ini obat umum ya. Dari dokter dikasih kalau lagi sakit leher dikasih ini, terus sisa nggak dimakan, dikumpulin di sini. Sisa nggak dimakan. Buka. Obat-obatan semua dikasih. Buka, apa? Ya tisu aja. Tisu apa bang? Tisu apa bang? Tisu di kloset. Itu persyaratan aja, semua digeledah. Ya kan namanya penggeledahan dari bagasi sampai dalam sini. Di hari yang sama dengan penggeledahan kediaman Jessica, suami Mirna, Arif Sumarko, kembali diperiksa polisi. Namun Arif memilih diam usai menjalani pemeriksaan. Selain Arif, polisi juga kembali memeriksa Hani, saksi sekaligus teman Mirna yang juga ngopi bersama Jessica di sebuah kafe di Jakarta Pusat pada 6 Januari lalu. Selama hampir 11 jam diperiksa, Hani dicecar kurang lebih 47 pertanyaan. Namun saat keluar dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Hani enggan berkomentar. Meski dalam pemeriksaan kali ini, Hani terlihat lebih tenang dan tak menutupi wajahnya seperti pemeriksaan sebelumnya. Lagi-lagi ya, Pak. Pemeriksaan ya, Pak. Kira-kira mau diperiksa ditanya apa aja, Mbak? Periksa apa aja, Hani? Tapi seputar apa aja yang diperiksa? Saya udah capek banget. Itu untuk memperkuat, saya kira, memperkuat apa yang diperlukan oleh polisi dari segi kepribadiannya. Alat-alat bukti yang ada sudah bisa dipertanggungjawabkan, artinya sudah cukup kuat gitu untuk masuk ke tahap yang selanjutnya. Sudah beberapa kali kita lakukan pemeriksaan saksi ahli ya, saksi ahli psikologi, ya, psikiater, dan psikologi juga hipnoterapi. Intinya penyidik berupaya untuk meminta analisa dari saksi-saksi ahli untuk mempelajari bagaimana fakta-fakta yang sudah kami dapat, baik itu dari petunjuk-petunjuk CCTV maupun pemeriksaan alibi-alibi yang disampaikan kepada penyidik dengan analisa saksi ahli. Selain sejumlah saksi, kuasa hukum dan ibunda Jessica juga tampak menyambangi Polda Metro Jaya untuk membesuk Jessica yang sudah hampir 1 pekan meringkuk di tahanan Polda Metro Jaya. Namun saat keluar dari Polda, ibunda Jessica memilih bungkam saat disinggung tentang kondisi putrinya. Sementara itu, kuasa hukum Jessica juga tak banyak berbicara. Sang pengacara hanya mengeluarkan bantahan terkait pesan singkat Jessica dengan Mirna yang sebelumnya diungkap secara gamblang oleh ayah Mirna.
komputer dan segala macam tuh isinya apa bang? Bisa diceritain aja bang? Tadi kita mau ngobrol kan? Ya, Pak, isi WhatsApp juga gitu. Isi WhatsApp yang ciuman itu Pak, isi WhatsApp ciuman itu Pak seperti apa Pak? Nggak benar ah. Nggak, jadi penegasan aja nggak benar atau nggak ada? Bang, nggak benar ah. Apa buktinya kalau memang kawin sama Arif dia akhirnya bisa sampai harusnya nggak mati? Ya, saya kaget dong baca WhatsApp-nya ada omongan seperti itu. Si Jessica aja GR lah istilahnya gitu. Kalau itu saya bilang GR. Gimana GR? Loh iya, anak saya normal kok, dianya nggak normal. Bahwa mereka mungkin, sekali lagi, bahwa mereka mungkin dianggap memiliki ketertarikan sesama jenis, juga itu bukan merupakan sebuah dasar bagi kita untuk menyangka bahwa mereka sudah terlibat dalam aksi atau dalam peristiwa sedemikian tragis. Terus kami masih tetap penyidik fokus kepada penguatan alat bukti. Bukan diartikan kita tidak kuat, belum kuat, tetapi alat bukti itu harus kita kuatkan, ditambah terus, dicari dan kumpulkan lagi untuk menambah alat bukti ini, sehingga nanti fokus yang kedua yaitu meyakinkan jaksa penuntut umum untuk nanti bisa menerima berkas kami. Sejak kasus tewasnya Mirna usai meminum kopi Vietnam yang belakangan diketahui bercampur racun sianida merbak, berbagai praduga terus bergulir bak bola liar. Lalu benarkah bukti-bukti yang dikumpulkan pihak kepolisian sudah cukup untuk membuat kasus ini P21? Apa pula sebenarnya maksud dari postingan Facebook Jessica Kumala Wongso yang menuliskan "Yes, I did it myself" atau kurang lebih bermakna, "Ya, aku melakukan itu sendiri." 2 hari sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka, seperti yang dilansir salah satu tabloid ibu kota. Masih perlu alat bukti 1-2 lagi, silakan. Secepatnya harus dilanjutkan ke P21 supaya nggak terlalu lama ini. Lalu menjadi isu di luar, bola liar gitu, ya, yang kemudian lalu menjadi judgment by the press, by the public. Pada akhirnya saya khawatir bahwa kemudian data yang kita kais, bukti yang kita kumpulkan, itu tidak lebih tidak kurang hanya upaya untuk memperkuat keyakinan atau pernyataan yang terlanjur kita kemukakan di bagian awal. Ini dalam psikologi disebut sebagai bias konfirmasi, bahwa kemudian kita tidak lagi bisa berpikir secara objektif, berpikir secara jernih, bahwa ternyata bisa jadi ada sekian banyak bukti, ada sekian banyak informasi, ada sekian banyak data yang justru bertolak belakang dengan keyakinan yang terlanjur kita bangun di bagian awal. Nanti tunggu di pengadilan, karena kalau disampaikan A, B, C itu masih justifikasi sejak awal, kecuali itu punya evidence. Nah, kita nggak pernah tahu di sekeliling kita itu banyak orang yang baik atau orang yang kurang baik gitu. Terbukti dengan kasus ini membuka mata kita lebar-lebar bahwa kita harus tetap waspada dengan siapa kita bergaul, terus waspada bagaimana kita bertindak atau bertingkah laku. Meninggalkan peliknya kasus kematian Mirna, seperti apa sukacita perayaan ulang tahun Rizky Ridho yang ke-19 di panggung Inbox Rabu kemarin? Apa hadiah istimewa yang dibawa keluarganya dari Medan hingga dari Lesti dan Salsa, kekasih mereka?